Selanjutnya kami akan mengundang Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Tengku Rizky Harsha sebagai keynote speaker yang pertama yang akan membawakan tema menjawab tantangan masa depan melalui ekonomi kreatif dan kolaborasi lintas komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Wakil Menteri Kebudayaan Mas Giring Ganesha beserta Ibu. Tepuk tangan untuk Mas Giring. Sahabat saya yang tidak pernah lelah siang dan malam dari kota ke desa, desa ke kota, Bung Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Mudah-mudahan tidak minum vitamin hari ini. Selanjutnya tentu tuan rumah acara, inisiator dari acara, Bung Vicky, Ketua Umum dari KCCN, beserta seluruh jajarannya, Mas Agung, Mbak Gita, Bung Vicky Arif, Mas Dadi, Mas Alan, dan seluruh perwakilan dan pengurus yang hadir dari 254 anggota KCCN se-Indonesia. Mereka-mereka ini adalah pejuang yang terus mensosialisasikan pentingnya industri kreatif dalam membangun daerah dan juga untuk meningkatkan para pekerja seni, para pekerja pejuang kreatif kita untuk semakin maju dan juga semakin sejahtera. Tentu kemudian yang mewakili Ibu Gubernur, kami hormati Bapak Disperindak Kaliwan beserta para kadis yang hadir, para anggota DPRD Provinsi yang hadir, dan yang saya hormati pula yang mewakili Wali Kota Malang, Bapak Wakil Wali Kota Malang, Mas Ali Mutorib, terima kasih atas sambutannya. Dan tentu yang lain adalah juga para perwakilan atau kepala daerah yang mewakili dari seluruh Indonesia, para pendukung acara, pimpinan dari Bank BNI yang hadir, kemudian juga sahabat saya juga, Direktur Utama dari KEK Singosari, Bung David, dan yang tidak kalah penting tentu yang mengelola para pegiat ekonomi kreatif, yang mengelola Malang Creative Center. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebuah ikon kota Malang, tidak hanya secara fisik gedung, tetapi yang hidup dengan beratus ribu kegiatan melahirkan karya-karya kreatif yang tidak hanya membanggakan kota Malang, tapi juga membanggakan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya nanti masuk ke ICCF sendiri, rangkaian ICCF sendiri, izinkan kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasinya lintas kementerian. Mohon maaf kalau ada yang mewakili dari Kementerian Koperasi, UMKM, dan kementerian lembaga lainnya yang hadir. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, termasuk dengan Kementerian Kebudayaan, termasuk dengan ICCN, termasuk juga dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga para teman-teman pejuang ekonomi kreatif. Ada 3 slide yang saya ingin sampaikan yang kami baru laporkan ke Bapak Presiden 3 hari yang lalu. Nah, ini tentu apresiasi atas perjuangan kita bersama. Yang pertama tentu kami menyampaikan kepada beliau, dan ini juga untuk sebagai penyemangat kita semua, termasuk para kepala daerah, tujuan akhir apa yang kita perjuangkan itu nanti kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa yang kita lakukan ini tentu akan berdampak langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat terhadap 4 hal.
Pertama adalah kaitannya dengan, bisa masuk slide-nya. Yang pertama adalah kaitannya dengan investasi. Nanti kami juga akan sampaikan kaitannya dengan Jawa Timur, di mana data dari BKPM, Menteri Investasi Pak Rosan menyampaikan bahwa untuk investasi sektor ekraf pada semester pertama tahun 2025 telah mencapai 66% dari target yang diberikan oleh Bapak Presiden melalui Bappenas. Targetnya adalah 136 triliun, yang dicapai adalah 90,12 triliun, 66%. Tepuk tangan untuk kita semua. Angkanya dari mana? Dari BKPM. Menghitungnya gimana? Ada 238 kode KBLI yang sudah disetujui oleh Bappenas, itu menjadi kode KBLI dari kita semua, dari ekonomi kreatif. Kemudian ekspor dari yang ditargetkan 26,4 miliar US dollar telah mencapai 49%. Jadi hanya pada sampai semester pertama. Kita akan lihat lagi perkembangan semester kedua, ya. Dan ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kalau tadi investasi itu mencapai 9% dari total realisasi investasi nasional, artinya kalau ada total investasi Indonesia yang masuk investasi Indonesia 9%-nya dari sektor ekraf. Kemudian ekspor, kalau ada total ekspor ini 9,5%-nya dari sektor ekraf. Kemudian tenaga kerja kita semua diharapkan menyumbang tenaga kerja sekitar 25,5 juta orang pada tahun 2025. Alhamdulillah pada awal tahun data dari PPS sudah mencapai 26,5 juta orang. Jadi Bapak Ibu dari kementerian lembaga, Bapak Ibu para kepala daerah, ini kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali generasi muda kita bekerja di bidang industri kreatif. Jadi ini kita harus menjadi, dan teman-teman dari BUMN juga, ini harus mendapat dukungan kita bersama, sehingga kita tidak hanya jumlah, tapi kualitasnya juga harus kita dorong terus supaya semakin kompetitif. Karena tujuan akhir kita adalah masuk ke pasar global. Kemudian juga dari laju pertumbuhan, ditargetkan kontribusi kita terhadap laju pertumbuhan itu sebesar 5,54% atas-atasnya. Data dari BPS juga di awal tahun itu sudah 5,69%. Bahkan ini sekitar kalau dinilai itu di atas 1.500 triliun atau 77% terhadap PDB nasional. Jadi kalau kita lihat dari halaman ini tentu menjadi semangat kita bersama ICCN, para kepala daerah, bahwa kita di track yang benar. Ini sesuatu yang bukan kecil, ini sesuatu yang besar dan akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut, kita masuk tentang Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat dari nilai investasi ekspor ekonomi kreatif, itu kami ucapkan selamat bahwa Jawa Timur termasuk tempat investasi sektor ekonomi kreatif masuk dalam 5 besar provinsi se-Indonesia. Pada semester pertama nilainya sekitar 6,84 triliun atau naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Adapun negara-negara yang melakukan investasi secara umum secara nasional masih paling besar adalah Singapura, yang kedua adalah dari Hong Kong, ketiga Korea Selatan, 4 Amerika, dan 5 Cina. Lanjut. Kita lihat kalau ekspor sendiri kembali Jawa Timur untuk ekspor produk kreatif menempati posisi pertama sekarang untuk Jawa Timur. Ya. Dan kalau dilihat dari sektornya, betul masih fashion, kuliner, kria, dan juga penerbitan. Adapun negara-negara tujuan ekspornya Amerika, Swiss, mungkin Swiss juga menjadi hub untuk masuk ke pasar Eropa, kemudian Singapura, Jepang, dan Emirates. Jadi ini juga menarik, kami di pusat, di kementerian, ketika
Presiden kita baru menghadiri forum-forum internasional. Kita bisa lihat bagaimana kedekatannya dengan para kepala-kepala negara. Pulang dari sana rata-rata para dubesnya langsung datang ke kantor kami, apa yang bisa dikerjasamakan sektor ekonomi kreatif, terutama negara-negara Timur Tengah, karena mereka juga menyampaikan kami ingin mengganti pendapatan negara kami dari sektor minyak ke sektor kreatif, tapi kami punya uang, tidak punya orang-orang kreatif, bagaimana kolaborasinya. Nah disinilah bagaimana kalau dari daerah misalnya dari MCC, ya dibantu ICC kan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, kemudian kita pertemukan sehingga ya hilirisasi kita yang tadinya fashion asing menjadi fashion lokal, tadinya games asing menjadi games lokal, musik asing menjadi musik lokal, ini bisa terjadi sehingga ekspor kita juga semakin naik. Tetapi tujuan kita adalah bukan hanya kita menjadi tukang jahit, bukan hanya kita menjadi subkon, tetapi bagaimana yang dari masuk ini juga harus bermitra, ya harus berpartner, business matching, investment. Salah satunya nanti juga kita dorong kawasan ekonomi khusus Singosari semakin berkembang. Setuju? Lanjut. Nah ini juga, jadi kalau kita lihat ternyata hari ini jumlah tenaga kerja kita tadi kita 26,5, setengahnya lebih di bawah 40 tahun generasi muda. Di sisi lain pengangguran 7,4 juta, 82% itu juga anak muda. Jadi disinilah MCC, ICCN, Pemda sebetulnya kalau kita bisa merangkul anak-anak muda untuk masuk industri kreatif, maka pengangguran kita juga akan berkurang. Karena biasanya anak muda dekat dengan digital, mereka digital native, mereka juga punya semangat untuk belajar, cuma perlu dibimbing. Jadi terima kasih untuk kita semua yang peduli dengan generasi muda dan menggunakan sektor ekonomi kreatif juga sebagai solusi pengangguran yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ke depan, ini juga menjadi butuh dukungan kita semua. Kami Kementerian Ekonomi Kreatif juga sudah menyiapkan beberapa program untuk meningkatkan kembali target investasi kita, target ekspor kita, target tenaga kerja kita, dan laju pertumbuhan kita. Salah satunya tadi yang mungkin disampaikan. Jadi kita ini karena dianggap juga cukup cepat pertumbuhan ekonomi kreatifnya, kita akan menjadi tuan rumah kembali untuk World Conference on Creative Economy di tahun 2026 ini. 50 negara yang mendaulat kita untuk menjadi tuan rumah, dan kemarin beberapa minggu lalu persiapannya kami dengan 50 dari 50 negara telah dilakukan di Jakarta, ya, dan ini sangat penting dan ini juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden pentingnya posisi Indonesia dalam pergerakan ekonomi kreatif di dunia dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan juga, selain dengan program strategis ekonomi kreatif yang dilakukan, tetapi ada juga program-program khusus kita untuk mendukung, ya, yang di bawah itu mendukung program prioritas Presiden. Contoh, dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita melatih afiliator-afiliator di setiap desa untuk menjual produknya dan produk kreatifnya dari desa tersebut, sehingga mereka bisa jualan lintas desa, lintas kecamatan, lintas provinsi, bahkan satu saat kalau kompetitif produknya lintas negara. Ya, kalau ada 80.000 koperasi desa Merah Putih, satu desa kita latih 3 orang, di mana kalau menjadi afiliator mereka kerja benar sehari 4 jam, maka dalam 1 bulan pendapatannya akan lebih dari UMR di daerahnya. Nah, kalau ada 3 orang kita latih 80.000 koperasi desa Merah Putih, jumlah desa itu, maka sudah hampir 1/4 juta lapangan kerja baru. Ya, itu sederhananya kita menghitung itu. Jadi itu dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan MBG tentu ini terkait dengan juru masak. Bagaimana makanan yang dimasak oleh juru masak di daerah MBG tersebut bisa lebih variatif dengan menggunakan bumbu ataupun bahan baku di daerahnya. Jadi kita pelatihannya lebih ke juru masak. Sekolah rakyat dengan kurikulumnya
untuk memberikan skill dasar sehingga ketika mereka lulus dari sekolah rakyat yang Bapak Presiden tujukan agar putus rantai kemiskinan, ini juga bisa memutus rantai kemiskinan dengan memberikan skill-skill dasar yang kaitannya dengan aircraft. Dan sekolah Garuda, kalau sekolah Garuda ini kan untuk yang pintar-pintar, jenius-jenius di situ. Nah, tentu juga bisa kita perkuat juga dengan beberapa kurikulum atau pelatihan dasar terkait dengan aircraft. Bapak Ibu sekalian, jadi biar kita inline, karena saya termasuk yang yakin bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi. Jadi apa yang kami sampaikan di ruang rapat terbatas dengan Presiden juga menurut kami juga perlu disampaikan kepada publik sehingga kita bisa sama-sama saling mendukung, saling menjaga, dan saling menyukseskan program Bapak Presiden yang kita banggakan. Nah, untuk selanjutnya dari komunitas tentu memiliki peran yang paling dinamis sehingga penggerak di tingkat akar rumput, tempat ide dan kolaborasi serta inovasi diuji di lapangan. Komunitas juga menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas lokal, memastikan arah pembangunan ekonomi kreatif menyentuh pelaku di daerah. Penguatan melalui komunitas perlu diarahkan pada pembentukan jejaring lintas wilayah seperti teman-teman ICCN lakukan, ya, mempercepat pemerataan ekonomi kreatif dan pertukaran ide serta teknologi. Contoh nyata dapat dilihat melalui Indonesia Creative City Network yang telah menghubungkan lebih dari 200 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Melalui jaringan seperti inilah setiap komunitas dapat saling menghidupkan, membentuk satu ekosistem kreatif Indonesia yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan. Dari ICCN kita belajar bahwa setiap kota, setiap komunitas punya peran saling berjejaring. Ketika mereka terhubung, Indonesia menjadi satu ekosistem kreatif yang bergerak bersama. Sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi kepada ICCN yang telah menginisiasi terselenggaranya Indonesia Creative City Festival 2025 dan terus menghubungkan kota kabupaten dalam semangat kolaborasi kreatif. Dan di ICCN kita belajar bahwa kekuatan ekonomi kreatif sesungguhnya bertumbuh dari daerah. Ketika kota dan komunitas saling terhubung, kreativitas berubah menjadi nilai tambah, peluang kerja dan daya saing. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, juga Malang Raya, khususnya Kota Malang yang telah menyatukan ekonomi kreatif pada nomenklatur dinas di daerahnya. Karena tadi Bung Vicky menyampaikan turut mendampingi kementerian dalam mendorong kelembagaan aircraft di daerah, menjadikan aircraft menjadi judul nomenklatur dinas. Alhamdulillah dalam proses hari ini ada 20 provinsi yang sebelumnya hanya 8, nanti insya Allah totalnya di akhir tahun menjadi 28 provinsi yang ada kata dinas aircraft. Dan yang sebelumnya hanya 15 kabupaten kota, nanti akan menjadi sekitar 85 kabupaten kota yang akan mempunyai nomenklatur dinas aircraft, sehingga teman-teman pegiat aircraft di daerah mempunyai bapak angkatnya, bapak asuhnya, dan tidak bakal harus ke asosiasi induknya di pusat atau ke kementerian di pusat, tetapi kita bimbing dan dampingi sama-sama teman-teman pejuang aircraft di daerah. Jadi sekali lagi terima kasih telah menjadi bagian dari mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Tengku Binti Harsha untuk tetap berada di atas panggung. Karena tentunya kita akan melanjutkan dalam sesi prosesi penandatanganan MOU. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penandatanganan MOU
antara Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan KEK Singhasari. Izinkan kami mengundang dengan hormat untuk menuju panggung Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Desti Nurhati. Kami juga turut mengundang Bapak David Santoso selaku CEO Kawasan Ekonomi Khusus KEK Singhasari untuk dapat bergabung di atas panggung. Dan juga telah mengundang Ketua Umum ICCN Bapak Vicky Satari untuk mendampingi proses penandatanganan MOU Kementerian Ekonomi Kreatif dengan KEK Singhasari. Dengan hormat untuk perwakilan dari Kepala Daerah Kabupaten Malang. Dan juga mengundang Koordinator ICCN Kabupaten Malang untuk turut berada di atas panggung. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah penandatanganan MOU Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan KEK Singhasari. Rekan-rekan media, mohon mendokumentasikan momen spesial ini. Selanjutnya akan ada panel session untuk yang pertama. Iya, kalau kita perhatikan memang ini adalah suasana yang luar biasa di mana kita semuanya bersatu untuk bisa meningkatkan bagaimana kreativitas ini kemudian bisa memunculkan gerakan untuk hal yang lebih baik. Betul sekali. Karena kita sudah sampai di diskusi panel 1. Tentunya kita bersama dengan Bapak Menteri kita yang sangat ganteng luar biasa, bersama juga dengan Bapak Vicky yang mungkin boleh kita panggil Kang Vicky begitu ya. Betul. Karena dari Sunda ya Boy ya. Ya, Isya. Nantinya tentu akan banyak hal-hal seru yang akan dibahas. Mohon juga partisipasi dari rekan-rekan yang hadir dan juga untuk turut serta dalam proses diskusi. Yes, begitu. Jadi panel discussion sesi 1 ini temanya luar biasa ya.